Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Bersama saya Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sodik MPDI. Alhamdulillah beliau adalah guru Az-Zakir yang membidangi kitab Tarzih Muhammadiyah. Begitu ya Pak Ustadz? Siap, betul betul. Ini Pak Ustadz yang kita angkat pembicara kita ini adalah sejauh mana kita menyikapi tentang kejujuran. Bagaimana sikap kita yang fenomena ini yang terjadi yang rame, ada yang gak jujur dan ada yang jujur. Yeah. Kalau diangkat kejujuran itu seperti apa dan nggak jujur itu seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz menyikapi fenomena yang terjadi ketidakjujuran itu Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Jadi kejujuran itu adalah nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya berlaku kejujuran itu dalam kehidupan keseharian. Menyangkut masalah ibadah juga kita harus mempraktekkan nilai-nilai kejujuran. Gitu. Contoh umpamanya, ada dalil tapi dikatakan tidak ada. Ini dalam rangka memperkuat dirinya. Dalil yang dipakai oleh orang lain dianggap tidak ada, padahal dalil itu ada. Itu sampai ke sana nilai-nilai kejujuran itu. Nah, karena itulah kemudian dalam pesan Nabi, hendaklah Anda dalam setiap apapun berlaku jujur. Karena kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Begitu. Jadi secara komprehensif dalam sudut pandang apapun, kejujuran itu memang harus menempel pada diri seorang muslim, terutama seorang muslim nih. Gitu. Jangan sampai nilai-nilai kejujuran itu kemudian jauh dari pribadi seorang muslim. Suka berdusta, suka memanipulasi, suka menyampaikan hal-hal yang nggak benar. Ini artinya kan kita berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai kejujuran yang sebenarnya sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa begitu? Allah sangat menekankan, Nabi sangat menekankan, karena ternyata nilai-nilai kejujuran itulah yang akan menjadi magnet dalam diri kita untuk menarik kepercayaan orang lain. Gitu. Jadi kalau kita itu jujur dalam setiap sisi kehidupan kita, dari pembicaraan kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari pergaulan kita, tidak ada yang di hati A kemudian implementasinya B. Tidak begitu. Nah, orang yang begini kan dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya adalah termasuk kepada orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada 3 tanda-tanda orang munafik itu yang tidak jujur itu. Kalau bicara dia dusta, kemudian berjanji ia mungkir, dipercaya dia khianat. Diberi kepercayaan lalu dikhianati oleh dia dalam rangka kepentingan dirinya dan kelompoknya. Nah, pada masanya nanti orang-orang yang jauh dari kejujuran itu akan terbentur kepada sebuah masalah yang dalam hidupnya sama sekali dari dulu tidak diprediksi. Dan itu pasti terjadi. Nah, itulah janji Allah dan Rasulnya. Kenapa kita kemudian kata Nabi, alaikum bisidqi, maka Anda harus selalu berlaku jujur. Karena jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun Anda ke dalam syurga. Tapi ketika kita ibadah kita bagus, tapi nilai-nilai kejujuran itu tidak ada, kita sering munafik, kita sering berbohong, padahal tidak punya sesuatu, bilang punya sesuatu, ya kan? Sesuatu yang dimilikinya itu adalah tidak asli, tapi dikatakan asli dalam rangka menarik kepercayaan orang. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah, dan Allah nanti pasti memberikan balasan kepada orang itu. Orang yang tidak jujur itu. Nah, karena itulah bagi kita seorang muslim, apapun kondisi kita, nilai-nilai kejujuran itu harus senantiasa membarengi kita dalam setiap langkah kita, gerak kita, ucapan kita, keyakinan kita, semuanya harus jujur.
konsekuensi kejujuran ada juga ya Ustaz. Iya, Tidak ada tidak jujur ada konsekuensinya. betul. Baik dunia dan di akhirat. Pasti seperti Dia bisa itu. membohongi Kita. kita, Iya. tapi dia nggak bisa membohongi. Allah, betul. Dan itu pasti Allah balas. Karena sesuai dengan janji Allah, "Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun kejujuran yang Anda lakukan pasti dibalas. Tapi sedikit apapun ketidakjujuran yang Anda lakukan, Allah juga akan balas. Begitu. Masya Allah. Ada statement Ustaz, atau saya pernah dengar ataupun saya baca hadis, nanti di akhir zaman kita akan dipimpin orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak jujur. Betul, Itu gimana, Pak? Benar nggak ya hadis itu? Iya, ada masanya nanti, ya, ada masanya nanti kita itu akan dipimpin oleh orang-orang yang selalu berbohong. Dan itu kemudian akan dipercaya oleh masyarakat. Tapi ingat, saat itu berarti sebentar lagi kita sudah akan terjadi kiamat. Begitu. Kemudian konsekuensinya nanti, makanya kata Nabi, nah, barang siapa yang kuat bisa mempertahankan kejujuran itu, peganglah erat kejujuran itu. Sekalipun Anda harus menggigitnya dengan gigi geraham. Nah, begitu kata Nabi. Saking dari kita diperintahkan oleh Nabi untuk selalu konsisten dengan kejujuran itu, jangan terpengaruh begitu. Tapi ada masanya nanti orang Islam terpengaruh, orang Islam ikut, orang Islam mendukung, begitu. Tapi ingat, balasan Allah pasti datang. Masya Allah, terima kasih Begitu. Pak Ustadz. Masya Allah. Tip buat sahabat Azakir bagaimana Pak Ustadz? Tipnya bagaimana? Biasakan berlaku jujur. Masya Allah. Jangan pernah mengkhianati orang lain atau diri sendiri atau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sekecil apapun, sampaikan dengan kejujuran sesuai dengan fakta yang ada pada diri kita. Walaupun pahit. Walaupun pahit. Masya Allah. Betul. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran itu, kejujuran itu, walaupun sangat pahit. Masya Allah. Seperti Terima itu, kasih, Pak Pak. Ustadz. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz sehat selalu. Mudah-mudahan masih di Azakir Pak Ustadz. Amin ya Allah. Alhamdulillah sahabat Azakir, tadi dari guru kita, mudah-mudahan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, mari kita berkata jujur, jangan disembunyi-sembunyikan. Katakan asli, katakan palsu, katakan bahwa itu bohong, katakan itu jujur walaupun itu pahit. Betul, betul, Mudah-mudahan betul. apapun konsekuensi kejujuran akan dibalas sama Allah SWT. Betul, pasti. Bukan itu Pak Ustadz? Betul. Kalau kita tidak jujur, konsekuensi adalah pintu neraka akan terbuka. Betul sangat, Ustaz? pasti. Nah, baik di dunia dan akhirat. Di Pasti. dunia aja dia aman, Bos. Aman. Tapi nanti dia di akhirat belum tentu aman. Tidak akan, bukan belum tentu, tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan Walaupun aman. pengacaranya banyak. Oh Ustaz. iya, betul. Pengacara banyak, tapi di akhirat nggak ada pengacara. Betul, pasti. Di akhirat kita masing-masing mempertanggungjawabkan. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Sahabat Azakir, mudah-mudahan mari kita pegang kejujuran. Kejujuran adalah tolak awal kita meraih kesuksesan baik di Betul. dunia dan akhirat. Betul. Terima kasih sahabat Azakir. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.